ada guideline-nya yang kita bisa makan. Kita jadi tahu seberapa kenyang kita. Jadi lebih ke arah mindfulness dalam konteksnya dieting ini sendiri. Nah, jadi saya juga punya pilihan makanan, oke, segini, eat this much. Tapi kita bisa tahu dari mana? Dari habitual dan juga kebiasaan. Dan ini juga ada di mindsetmu juga. Kayak berapa lama? Ini sudah salah. Kenapa? Karena kalau kita mau dalam konteksnya healthy lifestyle, saya tanya kepada kamu sikat gigi sampai kapan? Nggak terbatas. Betul, ya sudah, itu jawabannya. Hai kawan Merdeka, berjumpa kembali di Glam Talk. Kali ini masih bersama dengan saya Ricky Giovano. Dan tentunya kita masih akan berbicara mengenai hal-hal yang bikin kita sehat. Kalau minggu kemarin Anda ingat gitu ya, kita ngomongin soal bagaimana caranya wanita yang setelah melahirkan untuk ikutan weight loss program, apa aja yang harus dilakukan dan fokusnya harus bagaimana. Ingatkan dengan siapa? Dengan Coach Abed. Hari ini kita akan masih barengan dengan Coach Abed, Strength and Conditioning Coach, Performance Nutritionist, and Body Transformation Specialist. Kita akan sapa lagi Coach Abed. Selamat pagi Coach. Ya, pagi. Gimana kabar hari ini? Kita ketemu lagi Coach. Ya, baik-baik, tentu saja baik. Semoga nggak bosan untuk ngasih edukasi ke kawan Merdeka ya. Oh, kalau edukasi saya nggak pernah bosan. Oke, mudah-mudahan edukasinya bisa diterima dengan baik begitu ya. Ya. Minggu lalu Coach kita ngomongin soal weight loss juga, tapi untuk mama-mama yang setelah melahirkan begitu ya. Dan biasanya memang selama ini weight loss itu kan identik dengan orang itu kan selalu message-nya diet. Betul. Nah, apa yang salah di benak orang-orang untuk mengerti tentang weight loss? Oke, tentang diet maksudmu? Tentang diet juga. Oke. Jadi kalau kita ngomong tentang diet itu bukan berarti tidak makan. Ini dulu pertama. Betul. Diet bukan berarti tidak bisa makan makanan favorit. Diet bukan berarti tidak makan nasi. Diet bukan berarti suatu hal yang harusnya fantastis, bombastis. Ada nama diet-diet tertentu. Jadi otomatis diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Dan diet ini sebenarnya nggak ada yang namanya one size fits all. Atau maksudnya setiap orang akan memiliki latar belakang, preferensi, goals, dan konteks yang beda. Jadi inilah yang dimaksud dengan diet. Karena diet dari kata diet itu ya, yang artinya adalah way of life. Jadi kita setiap hari kita ini sudah melakukan diet. Oke, tapi untuk pemahaman orang-orang awam, diet itu kan selalu ada konteksnya dengan, wah, kalau dari 80 harusnya 75 nih. Ya. Dari 75 harusnya bisa 70 nih. Ya. Nah, apakah konteks yang seperti itu memang sudah benar? Terus? Oke, kalau kita ngomongnya hanya dari sisi penurunan berat badannya saja, atau kita ngomong dengan konteksnya weight loss, itu biasanya selalu gagal. Oke, selalu gagal. Okay, 95% akan gagal. Kenapa? Karena kita ini, tubuh kita memiliki yang namanya body set point. Nah, namanya dengan kondisi yang namanya homeostatis. Intinya sebenarnya adalah homeostatis ini adalah tubuh kita ingin mempertahankan berat badannya yang kita sekarang lagi lakuin. Betul. Nah, dan nggak mungkin kamu turun terus. Sama hanya kita ngomongnya nggak ngomong dalam penurunannya, kita mau dalam kenaikan berat badan doang. Kamu nggak mungkin naik terus. Kamu naik terus dan ada titik tertentu di mana kamu akan stuck di angka itu, betul? Baru kemudian kalau ini agak lama stuck, kemudian jebol lagi. Dia akan baru naik lagi. Betul. Sama dengan penurunan itu. Jadi dan weight loss aja atau penurunan dari sisi berat badan atau massa tubuh nggak ngomongin tentang persentase kadar lemakmu berapa, nggak ngomongin tentang kadar ototmu berapa. Yang sebenarnya dimaui cewek itu. Oke, benar. Tapi saya pernah dengar istilah flexible dieting. Yes. Untuk weight loss begitu. Nah, flexible dieting ini sebenarnya apa, Coach? Oke. Jadi kebetulan saya juga sudah nulis buku tentang flexible dieting 2017 kemarin. Saya juduli dengan predikat flexible dieting, a permanent way to do for fat loss. Saya nggak ngomong weight loss, saya ngomongnya fat loss, ya kan? Jadi flexible dieting bukan sebenarnya adalah lebih ke arah fleksibilitas mindset psychology. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena banyak sekali diet itu di luaran sana memiliki rules tertentu. Betul. Boleh makan apa? Nggak boleh makan apa. Jadi lebih ke arah good food, bad food. Boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Dan ketika rulesnya dilanggar, kita merasa kayak kita hari ini gagal nih. Dan itu nggak ada di flexible dieting. Jadi flexible dieting kenapa nggak ada? Dan itu kenapa? Karena lebih ke arah psikologisnya bahwa tiba-tiba contohnya nih, beberapa klienku punya latar belakang yang beda semua. Bisa nggak kita setiap hari misalnya kita disuruh makan dada ayam doang, tahu kukus, telur rebus, kayak dulu saya awal-awal fitness. Karena pemikiran saya dulu, oh iya ada ya clean eating. Jadi nggak ada yang namanya clean eating atau junk eating. Clean eating bagi saya adalah kamu bersih pakai mama lemon,
Dibersih sampai kinclong itu clean eating. Ini adalah mentalitas yang sebenarnya lebih ke arah framework of mind-nya dulu. Ini harus dibenerin. Oke. Nah, untuk memulai flexible dieting, Coach, apa yang harus pertama kali dilakukan? Oke, untuk memulai flexible dieting yang pertama adalah kita harus tahu goals-nya nih orang apa dulu. Ya kan, kedua kita harus tahu sekarang secara nutritional habit-nya dia bagaimana. Nah, biasanya semua klien saya awalnya mereka tak suruh minta fotoin makanannya mereka selama 7 hari untuk saya tahu, karena biasanya orang ini biasanya tidak akan lebih dari 15 jenis makanan yang mereka sering makan. Ya. Nah, dari situ kemudian kita akan establish strateginya bersama-sama. Bukan saya ngomong sama mereka, lu nggak boleh ya makan ini, lu harus makan ini. Enggak. Kenapa? Yang master tentang dirimu sendiri siapa? Ya kamu, bukan aku. Sama. Jadi kita mengajarkan, mengedukasi mereka bahwa you are your own expert. Kita starting dari baseline-mu dan kita cari one step at a time. Macam-macam. Kenapa? Karena secara penelitian juga nyebutin bahwa kamu mau makronutrisinya sebagai apapun, karbohidrat, lemak, sebenarnya lebih nomor satu adalah mengutamakan protein. Jadi mungkin bisa starting dari situ dulu. Pertama protein. Kemudian yang kedua, Anda bisa fokus dari sisi meminimalkan snacking. Yeah. Jadi dan banyak cara lainnya. Jadi bilang harus tahu dari mana? Wah, no one size fits all. Jadi kita harus tahu who-nya siapa. Itu paling penting. Oke, tapi kalau berbicara soal keberhasilannya flexible dieting, Coach, sebenarnya apa yang membuat diet semacam ini itu bisa berjalan dengan baik begitu, Coach? Karena di mana yang lainnya gagal, kita masih tetap thriving. Oh iya, betul. Itulah kenapa flexible dieting for the wins. Kenapa? Karena seperti hidup manusia, kita ini hidup nggak pernah statik, betul ya? Iya, betul. Dan kita paling gampang contoh, nggak ada yang tahu tiba-tiba ada COVID 2020. Sama halnya tiba-tiba kayak diet, let's say kita ngikuti diet A nih. Tiba-tiba ada harus ajakan untuk klien untuk soja makan, bisnis, atau perayaan ulang tahun anak, atau tiba-tiba anak mendadak sakit, mertua sakit, dan itu terjadi. Yeah. Nah, permasalahannya adalah diet-diet tren populer di luar sana, mereka tidak bisa mengantisipasi ini, ataupun kita tidak teredukasi enough untuk supaya tahu kira-kira solusinya bagaimana. Nah, di sinilah fleksibilitas dari sisi mindset, dari sisi dieting sendiri, ini mainnya di situ. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan gini, Coach, kita ambil contoh kasus aja. Mungkin Coach bisa ceritakan gitu, pengaplikasian flexible dieting mungkin dalam kehidupan itu seperti apa, Coach? Banyak banget. Paling gampang gini, diet paling sering gagal adalah ketika weekend, betul ya? Weekdays oke. Weekdays oke nih. Iya. Weekend jebol langsung. Betul. Nah, permasalahannya kalau flexible dieting, contoh misalnya saya sama dua anak saya kayak kemarin, bukan berarti kita nggak bisa makan makanan favorit dong. Kemarin saya juga makan salah satu restoran Jepang, tapi kan kita bisa ada guideline-nya yang kita bisa makan. Kita jadi tahu seberapa kenyang kita. Jadi bicara mindfulness dalam konteksnya dieting ini sendiri. Nah, jadi saya juga punya pilihan makanan, segini, eat this much. Tapi kita bisa tahu dari mana? Dari habitual dan juga kebiasaan. Inilah biasanya, ini contoh dalam saya sendiri. Misalnya, aku punya satu klien yang tidak makan coklat. Jadi setiap hari dia harus makan coklat. Tetapi saya mengedukasi kepada dia bahwa pasti ada trade offernya dong, trade offnya pasti ada. Tetapi dengan aku melibatkan ada coklat di dalam dietnya keseharian, otomatis dia lebih bisa konsisten. Konsistensi is king. Bisa jadi dia secara progres lebih lambat, tetapi dia sustainability-nya lebih dapat. Saya akan selalu memilih itu. Makanya saya punya peribahasa the longest path usually is the shortest one. Itu yang paling penting. Oke. Nah, ini sekarang saya pengen tahu gini, Coach. Kebetulan saya ini kan orang yang suka nonton iklan-iklan juga di YouTube, gitu kan. Kita kalau misalkan belanja-belanja di e-commerce kan selalu keluar kan, wah ini nih ada suplemen, wah bisa turun 10 kilo dalam 2 minggu. Nah itu apakah memang bener-bener bisa nurunin ya, Coach? Menurutmu? Nah, saya tuh takut mau coba. Karena gini, kalau kita mau dalam konteksnya piramida nutrisi secara hierarkinya, suplemen ada di tingkat piramida paling atas, which is the least important. Itu yang paling nggak penting, nggak sampai 2,5%. Jadi otomatis kalau piramidamu dibalik, berarti suplemen nomor 1 sampai nanti kamu akan mengulangi banyak sekali diet-diet. Dan itu yang banyak terjadi dengan mostly yang klien saya sebelum ketemu saya. Binder dan diet suket-suketan, diet hijau-hijauan, makan ini, makan itu, sama akhirnya rebound kembali. Kenapa? Karena mereka berharap ada magic. Betul. Mereka berharap ada suatu hal yang ngerti nggak? Minum ini nggak repot toh, praktis, nggak usah diet, nggak usah jaga makan. Ada yang ngomong, ada yang janjikan bisa ngelok metabolisme, which is nggak mungkin. Dan segala macam bisa langsung menggelontorkan lemak dan segala macamnya. Ya, sorry itu sih. Kalau memang sesederhana itu ya, saya mungkin sudah kehilangan pekerjaan. Loh ya betul nggak? Iya. Logiknya sih seperti itu ya, Iya, simple. Iya. Ternyata
berarti suplemen pun sebenarnya bukan jadi dewanya orang diet ya sebenarnya. Tapi kalau semisal nih coach, ada orang yang kepengen memulai suatu program diet kan banyak ya, ini itu A B C D E F G, banyak sekali program diet. Ya. Nah kalau semisal orang mau milih program diet, apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu? Gampang, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Bisa enggak, dan harus jawab jujur ya. Bisa enggak Anda melakukan diet ini at least setidaknya 3 bulan. Dan rata-rata orang biasanya bullshitting themselves. Mereka merasa oh gua bisa. Dan kalau boleh jujur nih, rata-rata mereka kan nggak bisa lah. Dan kadang sudah ada omongan kayak gitu, tetapi lihat temennya sukses dengan ini, lihat ini, tak coba aja. Jadi otomatis kalau mau mulai program diet itu tanyakan dulu. Bisa nggak at least aku bisa konsisten, dan harus jawab jujur pribadi. Bisa nggak bisa ngelakuin itu 12 minggu? Ya jawabannya mostly akan enggak. Oke. Tapi berbicara lagi soal flexible diet sekarang coach. Ya. Mungkin ada cerita-cerita dari kliennya Coach Abed mungkin yang sudah berhasil gitu untuk flexible diet. Yes. Dari awal sampai akhir butuh waktu berapa lama, treatmentnya seperti apa coach, mungkin bisa diceritakan? Nah ini pertanyaan yang kutunggu-tunggu nih. Jadi kalau dibilang, dan ini juga ada di mindsetmu juga. Iya. Kayak berapa lama? Ini sudah salah. Kenapa? Karena kalau kita mau dalam konteksnya healthy lifestyle, saya tanya kepada kamu sikat gigi sampai kapan? Nggak terbatas. Betul, ya sudah, itu jawabannya. Jadi diet yang kamu sustainability adalah kamu harus lakukan selamanya. Selama kamu memikirkan diet ini masih kayak ada batas jangka waktu tertentu, ya itulah kenapa mereka gagal. Karena permasalahannya orang gagal bukan pada jangka pendeknya. Orang gagal pada jangka panjangnya. Nah jadi otomatis semua yang ke saya sudah punya pengalaman. Kalau bilang berapa lama, tapi biasanya sekitar 12 minggu mereka sudah mulai oke. Dan ada bahkan yang kurang. Maksudnya gini, jangan kita punya patokan orang tertentu bahwa harus segini, nggak ada. Dan saya nggak pernah ngasih mereka janji surga pun juga, berapa lama dan segala macam. Saya cuma bilang, aku cuma minta kamu just showing up consistently, itu aja, itu dulu. Kamu 50% sudah bisa showing up dan kamu bisa konsisten imperfect action, karena orang kadang kepingin gini, rata-rata kayak go hard or nothing at all, mentalitas diet orang, ya kan? Go hard, kalau enggak ya go home. Atau enggak, ingat enggak? Maksudnya kayak all in or nothing. Makanya bilang hard is easy, being hard is easy, moderate is hard. Iya. Kayak gitu. Semudah itu sebenarnya coach ya untuk membuat, maksudnya gini, orang mau diet pun kalau semisal tujuannya hanya untuk kurus, setelah kurus selesai nggak diet lagi ya, kayak kurs mata uang gitu ya kan? Yes. Kalau turun dia pasti akan jebol naik lagi. Betul. Tapi sekarang gimana tanggapan coach? Saya juga kepengen tahu tanggapan coach soal sekarang kan orang nawarin catering diet kan banyak ya. Banyak banget. Keto, banyak banget. Less salt, less sugar. Iya. Tanggapannya coach Abed? Itu hanyalah one tools in the tools box. It's not the magic. Kalau kita mau dalam konteksnya convenience standpoint bisa dipakai. Tetapi itu bukan dewa. Sekali lagi, karena memang tidak semua orang punya privilege bisa menyiapkan makanan sendiri, and it's fine. Ada mama-mama yang nggak bisa masak, rempong, jagain anak, nggak pakai suster, masih kerja. It's fine kamu beli catering. Tetapi apakah harus beli catering? Enggak. Itu hanyalah one tools in a tools box. Jadi bukan satu-satunya ya? Enggak. Balik lagi kayak suplemen tadi ya coach ya? Yes dong. Bukan dewanya diet, tapi sebenarnya itu adalah salah satu hal yang mungkin masih bisa dipakai. Nah sebenarnya gini, untuk meralat kamu supaya juga nggak miss ya. Bukan boleh dipakai. Tetapi kalau Anda belum paham secara fundamentalnya apa, lupakan suplemen. Karena buang-buang duit. Iya. Itu. Lebih baik kita sibuk mengedukasi diri ya? Penting. Dan terutama yang paling cocok buat kita. Pahami satu hal yang memang ini oke nih buat aku. Tapi ini kelihatannya oke nih. Tetapi belum tentu diaplikasikan ke kita, cocok. Contoh misalnya diet keto nih. Sempat rame sampai hari ini juga masih lumayan populer kan. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda melakukan itu selama for the rest of your life? Sepanjang hidupmu. Kenapa? Karena komposisi diet keto, fatnya itu sekitar 75-80%. Yang orang Indonesia, mayoritas itu persentase karbohidratnya lebih tinggi. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kenapa? Karena Indonesia merupakan top of the 10 leanest country in the world. Bukan karbohidratnya yang membuat gemuk, tetapi over kalori yang membuat gemuk. Itu yang perlu dipahami, digarisbawahi. Nah, itu dia tuh kawan mereka. Jadi mungkin kalau sekarang
Anda sudah mulai merencanakan diet gitu ya kan, tapi yang pasti hasilnya apakah sustain atau tidak gitu ya Coach? Yes. Nah ini apa tips dari Coach Abed untuk kawan Merdeka yang mungkin sudah mulai, wah kayak saya mulai ke-trigger untuk diet nih, atau mungkin sudah ke-trigger untuk weight loss nih. Nah apa tips yang bisa Coach berikan ke kawan Merdeka supaya hasilnya tuh bisa tetap sustain gitu? Oke, yang pertama adalah jangan kita ngomong ke trigger diet. Kenapa? Karena diet kita lakuin setiap hari. Ya. Itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah supaya mereka bisa mau mulai dari mana? Mulainya dari suatu hal yang saya bilang simple things. Lakukan hal-hal yang tidak seksi. Contohnya apa? Pengaturan pola makan yang proper, jam makan yang teratur. Itu salah satu yang saya lihat beberapa tahun belakangan ini kayak GERD itu banyak. Jadi mahakut yang sampai naik ke sini ke kerongkongan, nah itu banyak. Jam makan yang teratur. Setiap kali makan ada protein. Tidur 8 jam sehari, berolahraga teratur. Ngomongin itu dulu, fokusin konsisten itu dulu, baru nanti ngomong, aku mau diet ini merubah makro, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak jangan dibalik urutannya. Betul. Fokus dulu ke ini nanti icing of the cake-nya nanti. Fokus on the cake-nya dulu. Ini dulu yang penting. Nggak seksi, loh kok nggak seksi coach gini-gini? Karena kan memang kalau di luar sana yang kamu bilang dilihat di iklan, itu suatu hal yang sudah dibombastis, itu packaging-nya aja beda. Tetapi sebenarnya mereka men-trick Anda untuk makan lebih sedikit, kurang dari maintenance Anda. Sesederhana itu. Sebenarnya marketing aja ya Coach. Marketing. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah, betul. Karena seperti kata Coach tadi itu juga satu dari sekian banyak hal yang bisa membantu. Yes. Tapi kan bukan itu yang satu-satunya bisa dilakukan begitu ya Coach ya. Oke, tadi saya sempat dikasih Coach informasi tentang bukunya Coach Abed ya, Flexible Dieting. Mungkin bisa lebih lengkap Coach, buku ini bercerita tentang apa begitu ya, isinya tentang apa, mungkin kawan Merdeka barangkali ada yang kepengen punya. Jadi gini, kalau nggak, setahu saya bukunya sudah habis kalau di Kompas Gramedia. Jadi buku ini bukan buku diet yang untuk dibaca. Buku ini sebenarnya lebih ke pocket book. Buku ini untuk dilakuin. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang beli buku nggak dibaca. Betul. Banyak orang di buku untuk mengambilkan suatu hal yang dalam tanda kutip kayak kamus nih. Nah, makanya adalah lebih ke arah step by step. Kamu bisa melakukan dari mana? Yang bilang, nanti kamu juga sempat tanya tentang diet mulai dari mana? Lakuin itu step by step. Kayak anak tangga, nggak bisa kan? Lu dari anak tangga pertama, lu kepengen step in ke anak tangga kelima. Yang mungkin orang itu atau temanmu yang sudah melakukan itu sudah berapa tahun? Karena banyak sekali contoh paling kemarin. Aku posting salah satu klienku yang lain. Oh bisa ya, bisa ngelakuin pull up nih cewek nih. Cewek bisa pull up keren. Aku nggak ya, bisa nggak ya kayak gitu loh. Jangan salah, pasti bisa. Tetapi nanti dia sudah ngelakuin itu berapa tahun? Kamu baru mulai. Nah, maksudku. Jadi jangan pernah compare yourself dengan progresnya orang. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buku ini menceritakan tentang pengalaman saya pribadi, karena saya sendiri juga bukan orang yang ngecap tok. Jadi bukan karena kata Abed. Tapi lebih karena juga itu adalah kumpulan dari pengalaman saya. Dulu pun saya juga pernah di situ. Nyoba ini itu dan segala macamnya. Akhirnya apa? Mengedukasi diri sehingga walah ternyata ngono tok. Nah, dan memang kita ini juga nggak sabaran. Makanya itu adalah patience itu penting. Konsistensi itu king. Jadi memang kalau saya tangkap ya Coach ya, dari obrolan kita dari tadi sebenarnya diet itu kompleks gitu ya. Nggak hanya berbicara soal indikatornya tuh angka gitu ya. Tapi kita berbicara soal psikologisnya kita juga, mentalnya kita juga, dan berbicara tentang apa nih tujuan ke depan untuk diet begitu. Oke, keren kawan Merdeka. Jadi untuk Anda nih yang kepengen tahu tentang Coach Abed, kepengen tahu tentang tips-tipsnya, bisa kemana Coach? Paling cepat nemuin saya dan saya cukup aktif di sana di Instagram di @abedfitcoach, ABEDFIT coach. Dan di sana juga bisa konsultasi juga. Bisa lihat sana. Konsultasi atau mungkin ada hal yang kepengen Anda obrolin lebih lanjut soal diet, soal weight loss dan sebagainya, nanti bisa langsung DM aja ya Coach ya? Bisa. Nanti ke depan kita akan masih berbicara soal flexible dieting lagi nanti sama Coach Abed. Tapi yang pasti nggak bosan-bosan ya Coach ya? Tentu aja. Edukasi ya Coach ya. Terima kasih banyak Coach Abed. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Coach. Dan untuk kawan Merdeka jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka Spasi FM karena nanti masih akan banyak sekali obrolan-obrolan yang edukatif, yang informatif, yang seru pokoknya buat Anda. Sampai jumpa di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.